Salam sehat catur semuanya. Rumus kuasai jalur terbuka sangatlah penting. Mari kita lihat contoh partai berikut ini. Check it out. Pion E4, pion C5 menggunakan pembukaan Sisilia ya. Pembukaan Sisilia sangat-sangat agresif dan dinamis pula. Maka kuda F3 pengembangan kuda dan pion D6 menggunakan struktur Sisilia klasik ya. Maka yang berikutnya gajah B5 pagi hari langsung skak ya. Maka dibalas dengan kuda D7. Hitam sangat berusaha untuk menjaga pion yang sangat kuat ya. Maka rokade sembunyi dan pion A6, pion ancam gajah. Maka yang berikutnya adalah gajah makan kuda dan gajah makan gajah. Di sini hitam mempunyai dua pasang gajah ya yang sangat kuat. Maka yang berikutnya adalah pion C3 persiapan untuk pion D4 ya. Dibalas dengan kuda F6 kuda ancam pion. Maka yang berikutnya adalah benteng E1 benteng melindungi pion. Dibalas dengan gajah G4 melakukan pen terhadap kuda. Kemudian pion H3 pion ancam gajah dan gajah H5 tetap melakukan pen ya hitam. Maka yang berikutnya pion D4 menggebrak pion pusat ya. Maka pion makan pion dan pion makan pion. Maka yang berikutnya adalah pion E6 berusaha untuk membuka jalur gajah ya sehingga bisa rokade. Ini adalah ciri khas dari Viswanathan Anand. Pembukaan sangat-sangat agresif dan Firoza menggunakan formasi Sisilia yang sangat rapat ya. Maka yang berikutnya adalah pion D5 merusak pion pusat. Dibalas dengan pion E5 menolak untuk pertukaran pion pusat. Maka yang berikutnya adalah menteri B3 menteri ancam pion. Dibalas dengan gajah E7. Hitam persiapan rokade ya dan memberikan gratis pion B-nya. Maka yang berikutnya adalah kuda D2 kuda lindungi pion. Maka yang berikutnya adalah kuda D7 persiapan menuju C5 ya untuk mengancam menteri. Maka yang berikutnya kuda C3 pengembangan kuda dibalas dengan pion B5. Pion B sangat-sangat agresif ya. Maka yang berikutnya adalah kuda F1 persiapan untuk kuda G3 ya mengancam gajah. Dibalas dengan kuda C5 kuda ancam menteri. Maka yang berikutnya adalah menteri C2 menteri menghindari ancaman kuda dan benteng C8 benteng menguasai jalur C ya jalur terbuka. Maka yang berikutnya adalah pion A3 untuk mencegah pion B4 ya tidak maju terlebih dahulu. Maka berikutnya sembunyi dibalas dengan gajah E3 pengembangan
gajah ya, dan juga mengancam kuda. Maka yang berikutnya adalah gajah G6, gajah ancam pion dan ancam menteri. Maka yang berikutnya adalah kuda G3, memperkuat kekuatan petak pion E4 ya. Maka yang berikutnya adalah menteri D7. Hitam menghubungkan bentengnya ya, sudah terkoneksi agar lebih kuat. Maka berikutnya pion F3, pion F melindungi pion E ya. Ini adalah ciri khas dari Viswanathan Anand, pertandingan sangat rapat. Maka yang berikutnya pion A5. Firoza berusaha untuk menggempur sayap menteri ya. Seperti ciri khas gaya bermain dia, sangat-sangat agresif pula dalam sayap menteri. Maka dibalas dengan menteri D1. Ini adalah langkah sangat pasif ya, karena tidak ada ancaman terhadap pion ataupun perwira hitam. Maka dibalas dengan gajah H4, gajah ancam kuda. Maka dibalas dengan gajah F2, gajah lindungi kuda. Dilanjutkan dengan pion A4 menekan posisi pion A. Maka yang berikutnya adalah benteng B1 menahan tekanan dari pion B ya. Maka dibalas dengan kuda B3, sangat-sangat berbahaya ya. Kuda sudah mulai masuk di area hitam dan sangat mengganggu posisi putih ini. Maka yang berikutnya adalah menteri D3, menteri ancam pion B, dan diancam dengan benteng C4. Sangat-sangat mengerikan ya. Benteng C sudah sangat menguasai jalur terbuka. Di sini benteng mengancam pion, mengancam kuda. Maka yang berikutnya adalah benteng D1. Putih mencoba untuk mengaktifkan benteng ya. Ditambah dengan benteng C8, benteng tumpuk ya. Hati-hati dengan benteng tumpuk, kekuatannya sangat dahsyat. Maka yang berikutnya adalah benteng F1, benteng bertahan ya, posisi kurang ideal, sangat-sangat pasif gerakan dari benteng ini. Maka dibalas dengan pion H6, membuka jalur raja ya. Maka yang berikutnya adalah kuda E2. Kuda mencoba untuk mencari tempat yang lebih bagus ya. Dibalas dengan kuda C5, kuda ancam menteri kembali. Dibalas dengan menteri D2, sangat-sangat bertahan ya posisi dari putih. Lihat jalur C sudah dikuasai oleh hitam. Maka yang berikutnya adalah gajah D8. Gajah pindah haluan ya, sekarang menyerang di jalur sayap menteri. Maka yang berikutnya adalah kuda C1, sangat-sangat defensif ya, kurang begitu jelas maksud dari kuda di sini. Maka yang berikutnya adalah gajah A5, gajah melakukan pen terhadap kuda. Hitam sangat-sangat agresif ya. Maka dibalas dengan kuda A2, kuda lindungi kuda. Maka yang berikutnya adalah pion F5, melakukan gebrakan terhadap pion E ya, mengajak peraduan. Dibalas dengan pion makan pion, putih membuka posisi ya, dan gajah makan pion. Maka yang berikutnya adalah menteri E2, sangat-sangat bertahan total ya, putih.
Maka yang berikutnya adalah kuda B3, kuda kembali mengancam ya. Maka dibalas dengan gajah E3 mencoba untuk menutup manuver kuda. Maka dibalas dengan kuda D4, kuda ancam menteri. Di sini sangat berbahaya ya kudanya. Tapi putih melakukan langkah dengan menteri F2, sangat-sangat bertahan total ya, diacak-acak oleh kuda. Maka yang berikutnya adalah kuda C2, kuda ancam gajah ya. Maka yang berikutnya adalah gajah B6, mengajak pertukaran gajah ya, karena gajah sudah tidak punya tempat lagi. Maka gajah makan gajah dan menteri makan gajah. Di sini posisi jelas unggul hitam ya. Maka yang berikutnya adalah kuda D4, kuda melakukan outpost lagi ya, sangat susah untuk diusir. Maka yang berikutnya adalah kuda B4, mencoba untuk melakukan penyerangan. Dan ini adalah langkah-langkah yang sangat-sangat istimewa dari Firoza, dengan cara gajah makan pion dibalas dengan korban yang sangat-sangat indah ya. Maka putih tidak berani memakan ya, karena apabila makan otomatis menteri akan masuk. Seperti ini kejadiannya, dan menteri makan pion. Maka putih sangat berbahaya dalam posisi ini, sehingga dalam kejadian sesungguhnya langkah berikutnya adalah kuda C6 mengajak peraduan kuda. Maka dibalas dengan kuda makan kuda dan dilanjutkan dengan pion makan kuda dan benteng makan pion. Maka yang berikutnya adalah menteri B8 melakukan cek, sehingga dengan sangat mudah di menteri H7 raja sembunyi ya. Maka dimakan pula gratisan dari hitam tadi dengan pion makan gajah. Dan inilah berbahaya sekali dengan langkah menteri makan pion. Maka yang berikutnya adalah benteng D2, sangat-sangat bertahan ya posisi dari putih, dibalas dengan pion B4 mengajak pertukaran pion dan juga pion ancam kuda. Maka pion makan pion dan pion A3 merusak struktur pion sehingga kuda menjadi lemah. Maka yang berikutnya adalah pion B5, pion ancam benteng. Maka benteng C8, benteng ancam menteri. Menteri dapat pion gratis ya, dengan menteri makan pion gratis. Maka yang berikutnya adalah pion makan pion, bahaya sekali ya, pion mau jadi. Ini harus diantisipasi dengan tepat. Maka yang berikutnya adalah menteri D3 melakukan skak dan raja H8. Raja sangat-sangat aman ya di peta H8. Maka yang berikutnya adalah kuda E4 mencoba pergi ya dari ancaman benteng.
Maka yang berikutnya adalah benteng B4, benteng lindungi pion, dibalas dengan menteri B1 untuk menjaga pion B maju satu langkah ya. Dan inilah langkah-langkah istimewa dengan menteri makan benteng skak. Dan setelah ini hitam menyerah ya, karena apapun langkahnya pasti bisa kena kombinasi dengan kita coba dengan raja makan menteri, pasti dibalas dengan benteng makan, pastilah dibalas dengan benteng C1. Tidak ada pilihan lain ya selain benteng D1, dan otomatis dibalas dengan benteng makan benteng, kemudian menteri makan benteng, dan pion jadi menteri. Otomatis akan menteri makan menteri, benteng makan menteri, dan pion B jatuh. Hitam menang.